Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kepada yang terhormat, dosen pengampu keterampilan bahasa Indonesia Lisan, Bapak Felix Baskoro Bakti Utomo MPD, dan semua rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena segala limpahan dan karunia-Nya kita dapat menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Perkenankanlah pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangun Persatuan dalam Kebinekaan. Persatuan memiliki makna bersatu padu, bersatu dan berkumpul. Persatuan di Indonesia merupakan ujung tombak perjuangan negara dalam menghadapi gempuran dari negara luar. Persatuan Indonesia juga tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Persatuan Indonesia merupakan landasan terbentuknya suatu negara, yaitu negara kita, negara Republik Indonesia. Masyarakat di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari perbedaan ras, suku, bahasa, dan kebudayaan. Perbedaan-perbedaan masyarakat Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek geografi. Letak negara Indonesia yang berbentuk kepulauan yang dipisahkan oleh lautan membuat kita memiliki perbedaan dalam hal kebudayaan. Kebudayaan Indonesia sangatlah beragam, tergantung dari letak geografis dari daerah tersebut. Perbedaan transportasi dan komunikasi di setiap daerah juga mempengaruhi perbedaan kebudayaan pada setiap daerah. Hal ini karena daerah yang terjamah oleh komunikasi dan transportasi yang lancar dan maju akan sangat berbeda dengan daerah yang belum terjamah oleh transportasi dan komunikasi. Keberagaman di Indonesia merupakan modal sosial bagi negara kita dalam membangun dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perilaku-perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tanpa disadari dapat membuat perpecahan di Indonesia adalah seperti sikap tidak saling menghargai antara suku yang satu dengan yang lain, merasa bahwa suku atau kebudayaan yang kita miliki lebih baik dari kebudayaan yang lain. Itulah hal yang sering tidak kita sadari, namun dapat memecah belah persatuan negara Republik Indonesia. Banyaknya isu-isu yang berkembang, dan banyaknya isu tentang agama, suku, ras, dan bahasa yang berkembang di masyarakat. Kenapa negara kita sangat mudah diguncang oleh isu-isu seperti itu? Karena kita belum mengutamakan persatuan dan kesatuan dan saling menghargai antara suku bangsa yang lain. Isu-isu sangat mudah berkembang dalam masyarakat, walau itu sebenarnya isu yang benar atau tidak benar, tapi sangat mudah berkembang di masyarakat. Pemerintah seharusnya mengambil andil dalam hal ini untuk mencegah isu-isu tersebut berkembang di masyarakat, membuat masyarakat merasa tenang dengan memberikan penjelasan bahwa isu-isu itu tidak benar. Membangun rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat amatlah penting kita lakukan mulai dari sekarang. Karena membangun persatuan dan kesatuan dapat mempererat persaudaraan antara kita, memperkuat perasaan antara kita, dan tidak akan mudah terpecah belah. Walaupun banyak isu-isu yang akan membuat kita terpecah, namun kita akan mengutamakan persatuan yang telah kita bangun. Rasa persatuan dan kesatuan dapat kita bangun melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, anak-anak haruslah dididik untuk saling menghargai antara teman yang satu dengan yang lain, tanpa membedakan warna kulit, bahasa, dan perilakunya. Di lingkungan sekolah, pasti siswanya tidak hanya dalam satu golongan suku, ras, atau bahasa. Banyak sekali golongan suku, ras, bahasa yang terdapat dalam satu kelas. Guru hendaknya memahamkan kepada anak bahwa kita semua adalah teman dan bersaudara, tidak boleh saling membeda-bedakan, dan harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jika teman kita berbeda agama dan menjalankan kewajibannya, maka kita harus mendukung dan tidak boleh mengganggunya. Dalam lingkungan masyarakat, hal yang dapat dilakukan seperti bergotong royong. Ketika kita melakukan gotong royong bersama antara satu tetangga dengan tetangga lain, walaupun kita berbeda suku, ras, dan agama, kita akan saling menghargai dan melebur menjadi satu. Hal ini merupakan kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.
Di lingkungan keluarga, orang tua juga harus memahamkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lain. Harus menghargai jika ada keluarga yang berbeda agama atau suku sedang melakukan sesuatu ritual atau persembahyangan sesuai dengan agama masing-masing. Kita sebagai orang tua haruslah mengajarkan anak bahwa hal itu harus kita hargai dan kita hormati. Peran dari warga masyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia sangatlah penting, dengan menurunkan ego masing-masing dan saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Hal itu akan memunculkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Peran pemerintah juga sangat penting dalam hal ini. Pemerintah dapat menekan isu-isu yang dapat memecah belah dan memberikan contoh bahwa pemerintah juga dilaksanakan oleh orang yang berbeda-beda dari suku yang berbeda-beda, namun kita dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan amanah. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan kecil yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan antara kita, seperti menghargai tetangga yang sedang melakukan sembahyang atau sedang menjalankan ibadah masing-masing. Kita harus saling menghargai, bergotong royong, dan bekerja sama menyelesaikan segala pekerjaan. Hal itu dapat memunculkan rasa persatuan dan persaudaraan yang erat di antara kita. Masyarakat juga harus membuka diri dengan segala perbedaan yang ada, tidak menutup diri dan tidak malah justru mengecam perbedaan yang ada. Kita harus menerima dan menurunkan ego agar kita dapat bersatu dan melebur menjadi satu. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural dan sangat beragam. Jadi, kita harus mengerti perbedaan itu ada dan kita harus menjalankan perbedaan itu agar perbedaan menjadi kelebihan, bukan menjadi bumerang untuk menyerang kita dan menghancurkan negara kita. Oleh karena itu, masyarakat kita harus menanamkan persatuan dan kesatuan dalam diri masing-masing. Karena persatuan dan kesatuan yang akan tertanam dalam diri kita akan menjadi semangat perjuangan dan persatuan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman dari dunia luar dan akan memperkokoh persaudaraan di antara kita. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.